Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isni Wahinur Hasanah, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A522 dengan NPM 22144600175. Sebelum memulai pembelajaran, anak-anak rapikan meja dan duduklah sesuai dengan urutan yang sudah disesuaikan tadi ya. Sudah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Apakah kalian dalam keadaan sehat? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan bertepuk tangan, duduk yang rapi siap berdoa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Mas Juna. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa sebelum memulai pembelajaran. Coba cek teman samping kanan kiri kalian, apakah semuanya hadir? Jika hadir, semua lengkap 25 ya anak-anak. Apakah kalian mengetahui apa yang sudah diulas minggu yang lalu? Ada yang ingin menyampaikan? Ya, Mbak Tasya. Materi apa? Ya, materi meliuk dan menerjang. Apa kegiatannya? Ya, kegiatannya adalah menari. Ada yang tahu menari itu apa? Menari adalah kegiatan gerak tubuh yang mengungkapkan ekspresi untuk menghasilkan suatu kreativitas berupa gerakan yang dapat ditimbulkan oleh si penari. Apa contoh dari menari? Ada tari saman. Tari saman adalah tari yang berasal dari Aceh, yang memiliki kekompakan, keserasian, dan biasanya berjumlah banyak. Kemudian ada tari kecak. Tari kecak berasal dari Bali. Kemudian ada tari apa? Kemudian ada tari piring. Nah, tari piring ini berasal dari Sumatera Barat, yang biasanya mengekspresikan atau membuat atraksi tentang menari dengan menggunakan piringnya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang meliuk dan menerjang dengan menggunakan contoh-contoh tari berasal dari daerahnya dan apa sih itu tari. Selanjutnya kita akan belajar tentang Bahasa Indonesia kelas 4 fase B bab 5 bertukar atau membayar dengan topik literasi keuangan semester genap. Sebelum masuk ke materi, ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini, yaitu mengenai bab 5 bertukar atau membayar. 1. Peserta didik mampu memahami konsep dasar bertukar atau membayar untuk kehidupan sehari-harinya. 2. Peserta didik menerapkan pengetahuan tentang keuangan dalam situasi kehidupan nyatanya. Yang ketiga, peserta didik mampu bertanggung jawab dalam mengelola uang dengan menabung. Selanjutnya, topik literasi keuangan. 1. Peserta didik mampu meningkatkan dalam menulis kosakata baru
yang ditemuinya dalam literasi keuangan. Yang kedua, peserta didik mampu mengembangkan keterampilan membaca dan menulis melalui topik yang relevan dengan literasi keuangan. Yang nomor tiga, peserta didik mampu menghasilkan suatu inovasi kreativitas untuk menabung. Anak-anak, apakah kalian tahu ini apa? Ya, ini adalah uang. Apa yang ada di benak kalian jika ada uang? Ya, uang adalah untuk membayar. Jadi, hari ini kita akan membahas topik yang berkenaan dengan uang, yaitu penilaian angka dan nilai uang. Apa itu uang? Uang adalah benda yang digunakan sebagai alat tukar, pembayaran barang atau jasa, dan unsur penting dalam kegiatan ekonomi. Uang ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kalian sudah mengetahui bahwa mata uang negara kita adalah rupiah? Ya, rupiah lambangnya adalah Rp dan ditulis di depan angka yang menyatakan nilai uang. Nah, ada macam-macam uang di sekitar kita, yaitu ada uang logam dan uang kertas. Ini adalah uang 100.000 pecahan kertas yang nominalnya paling banyak. Sedangkan uang logam yang nilainya paling sedikit adalah 100 rupiah. Ini adalah uang yang nominalnya paling sedikit pada uang logam, yaitu 100 rupiah. Selanjutnya ada uang 200 rupiah. Selanjutnya ada uang 500 rupiah. Dan yang terakhir ada uang logam yang nilainya paling besar, yaitu 100.000 rupiah. Ini adalah uang yang sudah ditarik oleh Bank Indonesia dan tidak diperjualbelikan lagi, yaitu ada uang 500 rupiah dan 1.000 rupiah. 500 rupiah ini yang ditarik pada tahun emisi 1991 dan yang ditarik oleh Bank Indonesia 1.000 rupiah ada tahun 1993. Nah, ini adalah contoh uang kertas ya. Ada 100.000, 50.000, 20.000 dan 10.000. Next. Kalian harus mengerti ya, ada uang terbaru pada tahun 2022. Uang tersebut adalah uang kertas rupiah tahun emisi 2022 yang dikeluarkan pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77, yaitu 17 Agustus 2022, yang mengeluarkan beberapa uang seperti 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000. Nah, uang ini terdapat beberapa perbedaan, yaitu diantaranya uang yang nominalnya paling kecil adalah 1.000, ini uang yang terpendek ya. Untuk 2.000 ini lebih panjang dari 1.000. Untuk 10.000 ini lebih panjang dari 5.000 dan 20.000 ini lebih panjang dari 10.000. Namun Ibu memiliki contoh ini saja ya. Untuk semuanya keseluruhan, uang yang paling kecil adalah uang 1.000. Next, Vina. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara penulisan mata uang yang benar. Penulisan uang di sini ada 1 rupiah ditulis dengan huruf awal kapital R dan dilanjutkan dengan P huruf kecil, bukan RP yang kecil semua ataupun RP yang huruf kapital semua. Selanjutnya
yang tidak diikuti dengan tanda titik. Penulisan yang tepat adalah Rp 1000,00 bukan Rp titik 1000,00. Di sini koma 00 itu dinyatakan sebagai desimal ya. Jadi itu bukan maksud dari apapun. Selanjutnya kita akan menuliskan contoh dari uang. Penulisannya ya seperti ini. Ini apa bacanya? Dibaca ini dibaca Rp52.000. Selanjutnya penulisan yang salah adalah ini adalah penulisan Rp52.000 yang salah ya. Di sini terdapat spasi yang memungkinkan ada orang-orang nakal untuk mengganti ini menjadi uang yang nominalnya lebih kecil atau lebih besar. Seperti ini ya. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Jadi, penulisannya harus tepat ya. Ini contoh lagi penulisan yang salah. Di sini ada penulisan yang salah karena Rp adalah huruf besar semua dan diikuti dengan titik, lalu ada tulisan 52.000,00. Jadi penulisannya yang paling tepat adalah yang ini ya. RP-nya R-nya besar dan P-nya kecil. Jadi ini dibaca Rp52.000. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita untuk melihat keaslian dari uang? Nah, kita melihat keaslian uang dari dengan dilihat, diraba, dan diterawang. Dilihat, diraba, dan diterawang dengan penggunaan cahaya ya. Nah, Ibu contohkan ya. Ini ada bagian belakang yang dilihat. Warna uang terlihat terang dan jelas. Ini terang dan jelas. Ini terang dan jelas. Ini juga terang dan jelas. Kemudian ada 20.000 terlihat terang dan jelas. Next. Ini ada keaslian uang dengan dilihat, yaitu terdapat benang pengaman seperti di A-nya. Pada uang rupiah kertas ada 100.000, 50.000 dan 20.000. Namun khusus untuk pecahan 100.000 dan 500.000 akan berubah bila dilihat dari sudut pandang tertentu. Nah, di sini ya. Pada uang 50.000 terdapat warna dari ungu menjadi biru. Nah, ini di sini ada seperti kilauan ya. Jadi terdapat warna ungu menjadi hijau. Next. Selanjutnya ada diraba
diraba. Dari uang pecahan 100.000 di sini ada terasa kasar. Pada tulisan uang 100.000 rupiah di sini terlihat kasar. Di tulisan Negara Kesatuan Republik Indonesia di sini juga terasa kasar, dan pecahan uang 100.000 ini terdapat gambar Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno. Di sini juga terlihat kasar ya. Selanjutnya ada di terawang. Nah, di terawang ini kita bisa menggunakan cahaya ya anak-anak. Di terawang ini ada tanda air berupa watermark, berupa gambar pahlawan dan ornamen pada pecahan tertentu. Nah, di sini ada contohnya ya. Di sini ada uang pecahan 20.000 yang jika ini diterawang di sini, ini akan ada pahlawan di dalamnya yang kita bisa lihat. Selanjutnya ada di belakang ya. Di sini ada seperti ornamen tertentu. Ada pecahan 10.000, 20.000 dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini kita ada cara membuat celengan sederhana yang bisa disaksikan oleh anak-anak di link berikut ini. Terdapat 3 link ya. Ini berbeda-beda. Jadi untuk itu kita melihatnya satu-satu dulu ya. Mulai dari yang pertama. Ada kardus bekas 2 lembar, ballpoint, gunting, lem, cutter, botol bekas,
melihat video tadi, Ibu ada contoh dari pembuatan celengan sederhana ini yang dapat kita buat untuk menabung ya. Jadi ini adalah celengan yang bisa kita masukkan uang, koin, dan kertasnya masuk ke dalam sini. Jadi seperti ini ya. Seperti ini dimasukkan. Nah, nanti kita buat ini celengan sederhana, contohnya yang sudah Ibu buat. Tuliskan keinginan kalian untuk membeli apa dan dituliskan dengan huruf tegak bersambung. Apakah kalian sudah mengerti? Nah, setelah kalian membahas materi dan melihat video yang sudah ditayangkan, kemudian Ibu akan membuat kelompok menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 5 anggota per kelompoknya. Jadi, Ibu akan mengurutkan dari 1 sampai 5, berhitung ya. Jadi, misalnya nomor 1 nanti gabung sama dengan yang nomor 1. Jadi, itu jadi kelompok 1. Selanjutnya, yang nomor 2, yang mendapatkan nomor 2 itu menjadi kelompok 2 dan seterusnya. Setelah dibuat kelompoknya dari 1 sampai 5, lalu berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Apakah kalian sudah paham? Sudah terbentuk semua ya. Jadi kalian duduk di kelompoknya masing-masing. Jangan lupa untuk menyiapkan alat dan bahan yang sudah diingatkan minggu yang lalu. Dan Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik yang akan digunakan untuk mengerjakan proyek di sini. Ada membuat celengan sederhana. Nanti kalau kalian ada kesulitan dalam mengerjakan, boleh didiskusikan bersama kelompok kalian. Namun jika terdapat solusi yang belum diketahui, boleh ditanyakan kepada Ibu. Ibu beri waktu untuk mengerjakan lembar kerja ini dengan waktu 25 menit dimulai dari sekarang, yang nantinya akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompoknya. Waktu sudah selesai anak-anak. Sekarang mulai presentasi dari kelompok pertama yang akan dipresentasikan oleh Mbak Tasya dan kawan-kawannya. Silakan maju ke depan dan nanti kelompok lain boleh memberi tanggapan untuk masukan yang sudah dikerjakan oleh kelompok 1 dan memberikan tanggapan sesuai dengan apa yang sudah dipresentasikan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kelompok 1 yang sudah memberikan presentasinya. Kemudian apakah ada tanggapan lain dari kelompok yang tidak presentasi? Boleh angkat tangan. Jika tidak ada, langsung lanjut ke kelompok 2. Kesimpulan materi pembelajaran pada pagi hari ini adalah dengan cara menabung itu dapat membuat kita untuk lebih berhemat. Dan dalam penulisan uang dan angka, nilai angka itu terdapat beberapa kesalahan, diantaranya penggunaan RP setelah spasi, penggunaan tanda titik setelah RP. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama yang dipimpin oleh Mas Niko. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, alhamdulillah kita sudah memasuki penghujung dari kegiatan pembelajaran materi bertukar dan membayar pada topik literasi keuangan ini. Selanjutnya silakan anak-anak untuk menyiapkan peralatan untuk ibadah sholat dulu ya.
Sekian dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.